Saya tidak tamat SD, Pak. Tidak tamat SD ya Pak ya. Pak. Kalau pas di Bali itu Pak, 2,5 tahun di Bali Pak ya. Yang mana Pak? Yang naik 1,5 kilo atau 2 kilo Sehari Pak ya? Iya. Kalau jadi bakal kenal, cuman sayang nggak merah ya. Kalau udah di warnanya gitu. Cerita awalnya Pak udah jelas, artinya terdesak hidup sebenarnya. Tapi setiap kesulitan itu tentu ada jalannya. Ya, terutama saya kan dulu sebelum ini kan saya di Batam. Jadi memang kalau ditanyakan latar belakang memang enggak memang enggak ada latar belakang saya. Bukan orang peternakan ya Pak ya? Bukan Pak, bukan. Jadi setelah saya kebetulan angsur-angsur ke kaki lima jual tempe tahu, jadi saya tengok kebetulan dulu ada kita ampas tahu, ampas tempenya khususnya tuh kita buang aja ke belakang. Jadi ada tetangga ditaruh sapinya gemuk, jadi rupanya ini makanan bagus juga ini. Jadi awalnya memang usaha tempe, tahu tempe ya Pak? Awal dari mulanya serentak Pak. Serentak. Itu sekitar tahun berapa mulainya ini Pak? Beternak sapi ini Pak? Sekitar 15 tahun yang lewat lah Pak. 15 tahun. Habis kontrak ini. Kalau untuk sapi pertama yang dipelihara apa Pak? Itu awal mulanya dikasih teman dulu Pak. Dikasih teman, harga sapi itu waktu itu kalau tidak salah 3 juta, 6 juta 2 ekor tuh. Ditaruh aja ke belakang. Nah ini bagus nih usahamu, ditaruh ya, rupanya itu gemuk.
Sampai sekarang orang yang ngasih itu kawan kita kebetulan di Batam dulu kan sama-sama guncang dadu itu. Nah, jadi ya, entah hidup entah itulah duit itu sekarang itu. Berarti emang dikasih aja Pak? Dikasih aja, kebetulan orang itu tidak datang lagi. Memang kita waktu itu memang ada ya hubungan teman dan hubungan budi kan. Nah, ini taruhnya, duit saya tidak ada, saya bilang kan. Saya kan tidak minta bayar, sampai sekarang dia nggak datang. Berarti dia nggak tahu seperti apa? Sampai sekarang nggak tahu. Nama temannya Pak itu? Si Natar namanya. Dia orang aslinya orang Palembang. Orang Palembang. Berarti kalau untuk belajar beternak sapi ini secara otodidak aja? Iya, secara otodidak. Kemudian alam tak kambang jadi guru saya Pak. Oh gitu Pak. Kemudian kalau ini Pak untuk keluarga memang tidak ada yang basic peternakan ini? Tidak Pak, tidak. Jadi mungkin agak di luar itu jawaban saya. Saya berhasil Pak, berhasilnya kayak gini Pak ya. Saya bisa saya ngomong berhasil itu. Salah satu anak saya udah S2 besok itu Pak. Jadi dengan usaha beternak sapi. Iya, itu tesnya dari pegawai itu saya tuntut betul memang murni. Jadi artinya murni ya, nilainya yang nomor 1 tes kedua, tes ketiga itu yang S2 S2. S2 ya. Sampai udah kerja sekarang Pak. Kira-kira apa rahasianya yang Bapak lakukan hingga sapi Bapak itu pertumbuhannya bagus ya? Pertumbuhannya itu cukup bagus gitu Pak. Rahasianya yang pertama tidak bisa kita lari dari ikhlas. Jadi kalau kita berbicara ikhlas itu sudah jelas agama ya Pak. Iya. Sebenarnya kayak gini Pak, mungkin dengan pertanyaan Bapak itu bisa saya menjawab kayak gini Pak. Setiap saya membeli sapi ini Pak, saya tambah itu. Misalnya harga sapi itu misalnya 200.000, itu saya tambahi 2 karung semen. Nah, jadi itu belakangannya panennya kayak gitu juga Pak. Maksudnya ini Pak ditambah ke penjualnya? Bukan, itu artinya tambah modal untuk entah sedekah apa. Oh gitu. Nah, jadi kita tidak bisa melarikan unsur agama tadi. Salah satu Pak ya, yang bukan tertarik ya Pak, ini yang memang udah ada di agama. Beternak ini unsur ribanya tidak ada Pak. Jadi saya pernah menaruhkan sapi ke kawan, itu artinya kan memang ada melesetnya pasti ada tuh Pak. Itu kan tidak berlabuh tuh dalam setahun tuh. Modal kita 100 kembali 100, sebenarnya itu udah pencucian uang itu. Dalam agamanya Pak ya. Itulah salah satu pencucian uang. Jadi unsur ribanya tidak ada, memang untuk peternak sapi khususnya memang banyak kerja daripada labu. Memang banyak kerja daripada. Kalau ini Pak, kalau ada nggak Pak semacam perlakuan khusus dalam beternak sapi ini Pak? Mungkin makanan atau perlakuan yang lain? Perawatannya gitu Pak. Pasti ada. Tapi kalau kita pribadi tidak bisa kayak gitu dong Pak. Harus terbagi 3. Yang pertama itu dari dasar. Tidak bisa lari unsur dari agama. Yang kedua itu tadi teknik tadi itu, kebersihan tadi. Yang ketiga bekal. Artinya bekal itu tuh memang yang ciri-ciri yang gemuk yang tidak tuh memang ada itu Pak. Ada. Yang bisa digemukkan mana yang tidak? Ada, itu pasti itu. Ada ciri-ciri. Ada. Jadi kita berpengalaman antara teori lama dengan teori baru. Artinya teori lama dulu kan ada berdasarkan pusa-pusa apa macam. Teori apanya itulah teknik obat cacing, kesehatannya. Kalau seperti ini Pak, kabarnya kan Bapak setiap sapi yang Bapak beli itu kan dikasih nama. Itu seperti apa Pak? Gunanya dikasih nama Pak, kita berpengalaman, kita kan pernah berburu Pak ya. Gimana kita bersayang ke ternak anjing tadi, maaf, sayangnya. Jadi kita alihkan kemari. Kenapa tidak? Jadi dasarnya memang harus hobi tadi Pak. Jadi hobi tadi dasar kedekatan bahasa tubuh kita ke dia tuh Pak. Jadi itu kayaknya kalau bahasa kita Pak ya, rawatlah saya, akan saya kasih kamu. Nah, itu Pak. Berarti ikhlas dan sepenuh hati Pak. Iya harus. Kuncinya itu ya Pak. Iya. Oke.
Saya tidak tamat SD, Pak. Tidak tamat SD ya Pak ya. Kalau untuk anak sekarang berapa orang Pak? Anak ya ini kan ya ibunya 2 yang meninggal 1. Ada anak 5. Kalau disampaikan Tuhan S2 besok. Ya, udah calon S2 ya Pak ya. Udah calon S2.